untuk membantu siswa mengatasi masalah akademik, sosial, dan emosional. Artinya, bimbingan konseling ini sangat penting sekali karena bisa membantu murid-murid saat mereka mempunyai masalah akademik di sekolah, masalah sosial antara teman-teman ataupun keluarga, maupun masalah emosional di saat mereka merasakan sedih ataupun marah. Bimbingan konseling juga berkembang dari pendekatan tradisional ke modern. Artinya, cara kerja bimbingan konseling itu terus berubah dari yang dulunya kuno dan kaku, sekarang jadi lebih modern dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa saat ini. Landasan bimbingan konseling berasal dari psikologi, pendidikan, dan sosiologi. Artinya, dasar atau ilmu yang dipakai untuk bimbingan konseling itu berasal dari 3 hal. Dimulai dari ilmu psikologi atau ilmu tentang pikiran dan perasaan manusia, ilmu pendidikan atau ilmu tentang cara mengajar dan belajar, dan ilmu sosiologi atau ilmu tentang kehidupan bermasyarakat. Bimbingan konseling juga dipengaruhi perubahan sosial, tuntutan pendidikan, dan kesadaran kesehatan mental. Artinya, kenapa bimbingan konseling bisa berubah dan berkembang? Tentunya karena ada banyak hal yang memengaruhinya, seperti perubahan di masyarakat, tuntutan agar pendidikan jadi lebih baik, dan semakin banyak orang yang sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan mental. Sejarah bimbingan dan konseling. Berdirinya bimbingan dan konseling dimulai dari abad ke-19. Pada mulanya, bimbingan dan konseling mulai berdiri dan berkembang di Amerika dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Setelahnya, bimbingan dan konseling meluas ke berbagai pelosok bumi dan mulai diterapkan sebagai salah satu program pengembangan manusia yang diterapkan di layanan persekolahan. Sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di wilayah Amerika Serikat terbagi menjadi 4 era. Yang pertama yaitu era tahun 1900 sampai dengan 1909 atau era perintisan. Bimbingan dan konseling pertama kali dikenal di Amerika dengan didirikannya Vocational Bureau yang dipelopori oleh Frank Person pada tahun 1908. Bertepatan dengan ini, seorang konselor Jesse B. Davis memasukkan layanan konseling di SMA di Detroit pada tahun 1907. Yang kedua yaitu era tahun 1910 sampai dengan 1970. Pada tahun 1913 didirikannya National Vocational Guidance Association. Selain itu, pemerintah pada saat itu juga sudah memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling dalam membantu veteran perang. Pada tahun 1920-an, program bimbingan mulai bermunculan di lembaga pendidikan tingkat SMP dan SMA. Kemudian, layanan bimbingan dan konseling mulai diselenggarakan di tingkat SD pada akhir 1920-an hingga awal dekade 1930-an. Pada tahun 1942, Carl Rogers mempublikasikan buku yang berjudul Counseling and Psychotherapy yang di dalamnya terdapat teori tentang konseling non-direktif. Pada tahun 1950-an, berdirilah berbagai organisasi konseling yaitu American Personal and Guidance Association. Dan pada awal 1970, layanan konseling mulai berkembang di luar sekolah seperti di lembaga komunitas dan pusat kesehatan mental. Yang ketiga yaitu era tahun 1980-an. Pada tahun 1981, dibentuknya Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Program yang berfungsi untuk melakukan standarisasi pada program pendidikan konseling pada tingkat master dan doktor di bidang konseling sekolah, komunitas, kesehatan mental, perkawinan dan keluarga, serta konseling di perguruan tinggi. Yang keempat yaitu era tahun 1990-an. Selama tahun 80 dan 90-an, berbagai permasalahan sosial mempengaruhi anak-anak yang pada gilirannya mengakselerasi pertumbuhan konseling di SD. Berbagai isu seperti penganiayaan anak,
pelecehan seksual, dan lain sebagainya mengarah pada pemadatan konseling SD. Selanjutnya, perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Yang pertama yaitu prawacana dan perkenalan pada tahun 1960 sampai dengan 1970-an. Berpuncak pada dibukanya jurusan bimbingan dan penyuluhan pada tahun 1963 di IKIP Bandung, sekarang UPI. Sampai pada akhirnya diluluskan sarjana BP dan memperkenalkan perlu adanya layanan BP kepada masyarakat akademik dan pendidik. Yang kedua yaitu pemasyarakatan pada tahun 1970 sampai dengan 1980-an. Diberlakukan kurikulum 1975, pada tahun ini dibentuk organisasi profesi BP dengan nama IPBI atau Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Pada periode ini ditandai juga dengan pemberlakuan kurikulum 1984. Layanan BP difokuskan pada bidang bimbingan karir. Yang ketiga yaitu konsolidasi pada tahun 1980 sampai 2000. Pada periode ini, IPBI berusaha keras untuk mengubah kebijakan bahwa pelayanan BP itu dapat dilaksanakan oleh semua guru. Ditandai oleh yang pertama yaitu diubahnya secara resmi kata penyuluhan menjadi konseling. Istilah yang dipakai sekarang adalah bimbingan konseling atau BK. Yang kedua, pelayanan BK di sekolah hanya dilaksanakan oleh guru pembimbing yang secara khusus ditugasi untuk itu. Yang ketiga, mulai diselenggarakan penataran nasional dan daerah untuk guru-guru pembimbing. Yang keempat, mulai adanya formasi untuk pengangkatan menjadi guru pembimbing. Kelima, pola pelayanan BK di sekolah. Keenam, dalam bidang kepengawasan sekolah dibentuk kepengawasan bidang BK. Dan yang ketujuh, dikembangkan sejumlah panduan pelayanan BK di sekolah yang lebih operasional oleh IPBI. Yang terakhir yaitu lepas landas, yaitu pada tahun 2000 sampai sekarang. Pada tahun 2001, IPBI berganti nama menjadi ABKIN. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengakui konselor sebagai tenaga pendidik. Dan standarisasi profesi konselor dan rumusan kompetensi guru pembimbing. Landasan bimbingan dan konseling adalah dasar-dasar yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Ada beberapa landasan bimbingan dan konseling, yaitu pertama, ada landasan yuridis formal. Landasan yuridis formal adalah landasan yang melibatkan regulasi yang berkaitan dengan privasi, perlindungan data, dan perlindungan anak. Semua hal yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 2003, Permendikbud Nomor 111 2014. Selanjutnya adalah landasan filosofis. Landasan filosofis adalah layanan bimbingan konseling berdasarkan nilai luhur filsafat. Filsafat adalah induk semua ilmu. Cabang filsafat juga tidak lepas dari etika, logika, dan estetika. Ada beberapa macam-macam landasan filosofis, bimbingan dan konseling, yaitu humanisme, artinya memandang individu sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang dan memahami dunia sekitar. Selanjutnya ada eksistensialisme, yaitu memandang individu sebagai makhluk yang memiliki beban untuk memahami dan menentukan tujuan hidup mereka sendiri. Selanjutnya ada kognitif behavioral, yaitu memandang individu sebagai makhluk yang memiliki pikiran dan perilaku yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya ada sosiokultural, yaitu memandang individu sebagai makhluk yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan budaya mereka. Selanjutnya ada landasan religius. Landasan religius adalah landasan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam
Program bimbingan dan konseling ini biasanya mempertimbangkan hal-hal pokok seperti ajaran dan nilai-nilai agama, doa, dan ibadah. Aspek dari landasan religius adalah menghormati keyakinan dan menanamkan nilai moral. Selanjutnya ada landasan psikologi, yaitu landasan yang digunakan sebagai dasar untuk memahami perilaku, kebutuhan, dan masalah individu. Landasan psikologi ini membantu konselor memahami dinamika psikologi individu sehingga dapat memberikan bantuan yang efektif dan tepat. Ada beberapa teori landasan psikologis, yaitu ada teori perkembangan, kognitif, motivasi, dan kepribadian. Landasan sosial budaya, yaitu landasan yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku, kebutuhan, dan masalah individu. Landasan ini membantu konselor memahami bagaimana latar belakang sosial dan budaya individu sehingga dapat mempengaruhi proses konseling dan pengembangan diri. Selanjutnya ada landasan pedagogis. Landasan pedagogis adalah landasan yang menekankan pada bagaimana pendekatan dan metodologi pembelajaran dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengatasi masalah dan mencapai potensi mereka. Landasan pedagogis ini sangat mendukung lifelong learning dan keberhasilan pendidikan. Yang selanjutnya ada landasan teknologi informasi. Landasan teknologi informasi adalah landasan yang menekankan pada pengetahuan ilmiah dan teknologi yang dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengatasi masalah dan mencapai potensi mereka. Selanjutnya, latar belakang adanya bimbingan konseling. BK atau bimbingan konseling adalah layanan di sekolah yang bertujuan membantu siswa memahami diri, mengatasi masalah, dan mengembangkan potensi agar siap menghadapi masa depan. Keberadaan BK didasari oleh beberapa alasan penting. Yang pertama itu ada perkembangan psikologi dan emosional remaja. Masa remaja adalah masa transisi yang penuh perubahan secara fisik, emosional, dan pola pikir. Banyak siswa menghadapi tekanan dari pelajaran, lingkungan, pertemanan, maupun keluarga. Jika tidak ditangani, tekanan ini bisa memicu stres, kecemasan, hingga depresi. Maka dari itu, dengan adanya BK, memberikan ruang aman bagi siswa untuk menceritakan masalah mereka, serta mendapatkan dukungan emosional dan diarahkan pada solusi yang sehat. Yang kedua ada kebutuhan sosial siswa. Masa remaja pasti sedang mencari jati diri dan mencoba memahami peran di tengah masyarakat. Kemampuan berinteraksi, beradaptasi, dan membangun hubungan yang sehat menjadi sangat penting. Bimbingan konseling membantu siswa mempelajari keterampilan sosial, cara menyelesaikan konflik, serta membangun rasa percaya diri dalam berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga ada tuntutan pendidikan yang semakin tinggi, di mana di era globalisasi, siswa tidak hanya dituntut pintar secara akademik, tetapi juga kreatif, mampu bekerja sama, dan berpikir kritis. Tekanan belajar dan persaingan dapat membuat siswa kewalahan. Bimbingan konseling membantu mereka mengatur strategi belajar yang efektif, mengelola waktu, dan menjaga kesehatan mereka agar tetap seimbang. Yang keempat ada pencegahan masalah serius di masa depan. Masalah kecil yang diabaikan itu dapat berkembang menjadi masalah besar, seperti kegagalan akademik, putus sekolah, atau perilaku negatif. Melalui BK, sekolah bisa mendeteksi lebih awal kesulitan siswa dan memberikan intervensi yang tepat sebelum masalah menjadi lebih berat. Kelima, ada pengembangan karir.
Setiap siswa memiliki minat, bakat, dan cita-cita yang berbeda. Bimbingan konseling membantu mereka mengenali potensi diri, memberikan informasi tentang berbagai pilihan karir, dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya. Hal ini penting agar siswa bisa mengambil keputusan yang tepat untuk masa depannya. Dan yang terakhir ada kesadaran dan pentingnya kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kunci keberhasilan belajar dan kehidupan. Di BK atau bimbingan konseling, ini membantu menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung, cara mengatasi stres, dan kali siswa atau siswi dengan keterampilan menghadapi tantangan hidup secara positif. Jadi, kesimpulan, BK atau bimbingan konseling di sekolah bukan hanya membantu siswa saat ada masalah, tetapi juga kali mereka dengan keterampilan hidup atau menjaga keseimbangan mental.